Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada anak-anakku siswa TKA dan TKB TKA Solihah ya dan Pospaud Siwirejo 4 yang Bunda Wanti banggakan. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di KBM online hari ini, hari Senin tanggal 9 Juli tahun 2021. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Yuk tangannya diangkat dulu. Kita doa. Ilham, duduknya yang bagus nak. Nah, tangannya diangkat, kita mau berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Selanjutnya hari ini yang masuk ke Zoom meeting cuma 2 ya, ada Mas Ilham dan Mbak Ivi. Terima kasih sudah berpartisipasi. Bunda Wanti hari ini akan melanjutkan cerita ya, biar Bunda Wanti share screen. Nah, udah kelihatan apa belum? Udah ya. Ya, Bunda Wanti hari ini akan menyampaikan masih tentang tema lingkungan. Ya, kemarin lingkungan rumah. Nah, sekarang tentang lingkungan sekolah ya, atau sekolahan. Nah, nih. Sekolahan itu merupakan suatu tempat untuk berbagi ilmu. Yang di dalamnya itu ada siswa dan bu guru. Nih, ini sekolahanmu nih ya. Oh, nih aulanya. Ini sentra-sentranya ya. Namun, di masa pandemi seperti ini, semuanya bisa menjadi sekolahan. Semuanya bisa dijadikan sumber belajar ya. Karena keadaan yang ada virus corona itu tadi, teman-teman meskipun dari rumah tetap bisa belajar lewat Zoom meeting seperti ini. Kemudian kadang-kadang kalau rumahnya dekat dikunjungi sama bu guru gitu ya. Nah, lingkungan sekolahan itu apa namanya, ini untuk kegiatan kamu bermain dan belajar. Selain di sekolah juga bisa di rumah nih teman-teman, bisa di rumah ya. Nih, di rumah ini tempat terindah kita, ternyaman kita untuk beraktivitas apapun, mulai dari belajar, beristirahat, berkumpul keluarga ya, lengkap di dalam rumah. Nah, kalau di sekolahan ini hanya untuk bermain dan belajar saja. Nah, nih, ini sekolahannya Mbak Ivi ya. Sekolah di mana teman-teman kalian itu? TK apa? TKA Solihah ya. Ini ada bagian-bagiannya. Nah, di tempat yang besar ini namanya aula. Apa teman-teman? Aula. Nah, di sini teman-teman bisa melaksanakan kegiatan sholat duha bersama, senam bersama, kemudian doa bersama ya di sini ini.
Kemudian ketika teman-teman bermain dan belajar di kegiatan inti bisa masuk ke sentra. Ya, kalau Bu Linda itu di sentra peran. Ya, kalau Bu Rina di sentra persiapan. Kalau Bu Atin di sentra alam. Bu Atin di sentra balok, kemudian Bu Is di sentra alam. Ya, besok kalau teman-teman ke sekolah, Mbak Ivi, Mbak Raisa, Mas Ilham bisa bermain di sana. Ya. Nah, ini adalah sekolahan, tempat untuk menuntut ilmu secara formal, ya. Nah, di masa pandemi sekarang bisa belajar dimanapun, di rumah bisa, kemudian di tempat ibadah ini juga bisa, nih, di pasar juga bisa belajar, di manapun sekarang bisa untuk belajar. Nah, selanjutnya Bu Anti akan memperkenalkan nama-nama tempat ibadah yang ada di Indonesia. Ya, ini yang pertama adalah gambar apa nih teman-teman? Masjid, ya. Ini tempat ibadahnya orang Islam seperti kita, ya. Agama kita adalah agama Islam. Tempat ibadahnya di mana? Masjid, pinter. Dan ini yang kedua adalah gereja, ya. Tempat ibadah orang Kristen. Kemudian ini ada kelenteng, ya, di Ambarawa ada kelenteng, ya, di dekat sungai yang besar itu ada kelenteng, tempat berdoanya orang yang beragama Konghucu. Kemudian ini ada vihara, tempat berdoanya orang yang beragama Buddha. Kemudian ini ada pura, ini tempat berdoanya orang-orang yang beragama Hindu. Kemudian ini ada gereja lagi, tapi untuk berdoa orang-orang yang beragama Katolik. Jadi agama Kristen dan Katolik itu tempat ibadahnya namanya sama, yaitu gereja. Ya. Jadi ada 6 agama di Indonesia. Yuk kita hitung dulu dari masjidnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 agama yang ada di Indonesia dan juga ada 6 tempat ibadah yang ada di Indonesia. Nah, ini untuk tempat-tempat yang bisa kita buat untuk belajar, ya teman-teman, ya. Tadi ada rumah, ada sekolah, ada tempat ibadah, ada pasar, di sawah pun bisa untuk belajar, ya. Bisa main lumpur, bisa main air, ya. Dimanapun saat ini bisa dipergunakan untuk bermain dan belajar. Jadi jangan sedih yang masih di rumah seperti Mbak Ivi, belum diperbolehkan berangkat ke sekolah karena adanya virus, ya. Jangan pantang menyerah, tetap belajar terus meskipun dari rumah. Ya, semangat ya Mbak Ivi, ya, dan Mas Ilham dan juga Mbak Raisa. Nah, ini untuk tempat belajar. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriyah, teman-teman, ya. Kita merayakan semuanya, seluruh dunia yang beragama Muslim, ya. Jadi sekolah kita ini TK As-Solihah dan Pos Paul Ciwirarjo 4 Bawen mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriyah. Ya, jadi nanti sore teman-teman jangan lupa untuk berdoa. Berdoa akhir tahun, ya teman-teman, ya. Nanti bisa bertanya kepada ayah sama bunda, doanya bagaimana gitu, ya. Nanti biar orang tua bisa mendampingi putra-putrinya membacakan doa akhir tahun setelah habis asar. Kemudian setelah habis maghrib nanti
teman-teman dan keluarga juga bisa membaca doa awal tahun ya. Ini karena besok pagi itu di kalender ada tanggal merah ya teman-teman ya. Meskipun dari pemerintah Kabupaten Semarang merubah hari liburnya di hari Rabu, tapi di kalender kita tahun baru hijriahnya adalah besok pagi ya. Jadi selamat tahun baru Islam. Semoga kita di tahun yang akan datang lebih baik lagi ya teman-teman ya. Nanti bisa membaca doa 2 kali ya teman-teman ya, habis asar sama habis maghrib. Nanti matur sama bapak dan ibunya. Nah itu tentang perayaan tahun baru Islam di lingkungan sekolah, yaitu membaca doa akhir tahun dan doa awal tahun di rumah masing-masing. Kemudian apa saja yang perlu kita lakukan di awal tahun hijriah ini ya. Jadi teman-teman nanti memperbanyak zikir ya, bisa mengucapkan lafal-lafal yang baik. Misalnya tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bisa seperti itu. Kemudian memperbanyak sedekah ya. Nanti misalnya ada yang lewat minta Bu, minta sedekah gitu, nanti ambil sedikit uang atau beberapa uang yang ada di rumah untuk dikasihkan ya teman-teman ya. Misalnya ada yang minta-minta. Kemudian selanjutnya membahagiakan keluarga. Nah yang biasanya sukanya bandel nih, yang nggak nurut, kalau mau mandi sore dikejar-kejar dulu. Nah biar orang tuanya bahagia, mandi biar ibuku bahagia tanpa disuruh, aku mau mandi sendiri gitu. Dan dilanjutkan di hari-hari selanjutnya. Kemudian untuk yang terakhir ini ada teman-teman bisa menyantuni anak yatim ataupun piatu ya. Jadi nanti matur sama bapak dan ibu yang nggak punya ayah, nggak punya ibu karena meninggal, siapa ya bun, yuk kita kasih rezeki gitu ya. Boleh dikasih uang, boleh dikasih makanan, boleh dikasih sesuatu yang mereka butuhkan gitu ya. Pinter semuanya. Nah selanjutnya itu tentang perayaan tahun baru hijriah di lingkungan sekolah kita. Kemudian Bunda akan melanjutkan konsepnya ya. Ini yang TKB masih ada bentuk kubus dan bentuk balok ya. Kalau kubus itu sisi-sisinya sama, kalau balok ada yang lebih pendek dan ada yang lebih panjang ya. Mas Farid, yang Bunda Wanti tunjukkan ini gambar balok apa kubus? Pinter. Mas Ilham, yang Bunda Wanti tunjukkan ini balok apa kubus? Yang ini ya, yang atas ini kelihatan nggak? Kubus sama balok ya. Nah selanjutnya nih pertanyaannya untuk Mbak Ivi. Nih Mbak Ivi tahu ini bentuk apa? Nah, kalau bawahnya ini bentuk apa? Kotak segi 4 ya. Kalau bawah sendiri ini bentuk apa? Lingkaran ya.
Dilanjutkan lagi, masih tentang nama-nama rasa. Siapa tahu apa rasa garam? Siapa tahu apa rasa gula? Siapa tahu apa rasa cabai? Siapa tahu apa rasa obat? Pahit ya, obatnya orang dewasa pahit. Nah, ini selanjutnya Bunda akan memperkenalkan ukuran ya. Ini ada gambar segitiga berukuran kecil, ada gambar segitiga berukuran sedang, dan ada gambar segitiga yang berukuran besar. Nah, di antara kecil dan besar ini namanya ukuran sedang ya, tidak kecil dan tidak juga besar. Namanya ukuran apa teman-teman? Sedang ya. Kita lanjut lagi. Nih, sekarang wujudnya. Bunda punya gambar kayu. Ini wujudnya keras. Ya, nanti teman-teman bisa memegang kayu yang ada di sekitar rumah. Keras atau lunak ya, gitu ya. Nih, kayu. Kemudian Bunda punya plastisin, ini wujudnya lunak. Ya. Nanti kalau yang di rumah ada plastisin, coba dipencet ya, dipencet-pencet. Bisa berubah bentuk apa enggak ya, gitu ya nanti ya. Kemudian selanjutnya nih, Bunda Wanti memperkenalkan bau busuk. Nih gambar apa nih? Gambar sampah berserakan ya, baru mau diangkut ke truk. Nah, ini ada orang yang kebauan, dipencetlah hidungnya. Ih, bau sekali gitu ya. Baunya kira-kira busuk apa wangi ya? Busuk ya. Nih, terus selanjutnya Bunda akan memperkenalkan posisi. Nah, ini kalau ini belok ke kiri, yang ini belok ke kanan ya. Kalau teman-teman besok sudah pintar mengendarai kendaraan, harus paham ke kiri dan ke kanan ya. Terus untuk angkanya, untuk kelompok bermain angka 1 sampai 3. Yang TKA 1 sampai 10 yuk kita hitung yuk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Jarinya gini ya, 10 ya. Nih, semuanya jarinya 10. Kemudian untuk yang TKB angkanya 41 sampai 50. Yuk kita hitung lagi. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ya. Nanti boleh ditulis di bukunya. Untuk hurufnya, yang kelompok bermain masih A, I, U, E, O. Yang TKA sekarang sudah naik menjadi Ca, Ci, Cu, Ce, Co. Ya. TKB masih BAN. Ban, bin, bun, ben, bun ya. Untuk hadisnya minggu ini sudah ganti loh teman-teman. Hadisnya kalau minggu ini tentang hadis kebersihan. Yuk kita ucap bersama-sama. An-nadhafatu minal iman. Artinya kebersihan itu sebagian
dari iman. Untuk hafalan surat pendeknya, sekarang surat Al-Ikhlas. Yuk bersama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Dihafalin ya. Kemudian untuk hafalan surat TKB, surat ayat kursi ya. Kemarin sudah hafal baris pertama. Sekarang Bunda Wanti tambah baris kedua. Yuk dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baris kedua. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nah, dua baris dulu ya yang TKB. Begitu untuk materi hari ini tentang lingkungan sekolah dan juga perayaan hari tahun baru Hijriah ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan teman-teman nanti sore sama habis maghrib bisa melaksanakan doa bersama keluarga. Doa akhir tahun dan doa awal tahun. Begitu ya teman-teman ya, nanti orang tuanya diingatkan. Bun, baca doa yuk, doa akhir tahun dan doa awal tahun, gitu ya. Pinter. Nanti bacaannya bisa buka di kitab yang dipunyai di rumah ataupun browsing di Google ya. Terima kasih untuk perhatian teman-teman hari ini. Semoga bermanfaat.